Di Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum, pasti aku akan ijabah. Masa sih nggak diijabah? Nah, tapi kan macam-macamnya seperti itu. Jadi kita orang ini jangan kaget kalau ada orang bisa ini, bisa nebak ini, bisa nebak itu, lah jangan kaget. Paling afdalnya karomah adalah istiqomah. Kalian harusnya kaget sama orang yang itu. Orang yang beriman itu di masjid rasanya seperti ikan di dalam air. Jadi ikan kalau keluar dari air gimana rasanya? Tidak bisa hidup, kelebakan, harus kembali ke air. Begitu juga orang mukmin. Orang mukmin kalau tidak betah di masjid munafik. Orang mukmin tidak betah di masjid munafik itu. Kalau mukmin sejati, orang yang betah di masjid, alhamdulillah 2 jam mungkin di sini, ada yang dari maghrib, ada yang dari isya, ada yang dari, alhamdulillah kita semua di sini. Insya Allah jadi mukmin sejati semuanya. Dan alhamdulillah sekarang kita ada di Riyadhul Jannah. Sebagaimana salah satu bukti bahwasanya majelis-majelis seperti ini, ya, Riyadhul Jannah, yaitu ketenangan. Alhamdulillah orang-orang yang hadir rata-rata merasa tenang ketika hadir maulid, ketika hadir majelis, ketika hadir majelis khatib, maghrib sama isya di masjid, ikut ngaji, ikut baca ratib, tenang. Ini termasuk barokah. Ini yang termasuk turunnya rahmat, itu seperti itu. Nah, kalau udah majelis-majelis penuh barokah, itu rahmat sama maghfirah pasti yang turun. Rahmat, ya, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala sama maghfirah, ampunan. Yang mana kita manusia biasa tak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tak lepas dari yang namanya dosa dan sehari kalau mau dihitung coba. Berapa kesalahan yang kita lakukan, berapa dosa, berapa maksiat yang kita lakukan. Alhamdulillah ada majelis seperti ini termasuk buat pengampunan, buat peleburan dosa. Jadi ya iman-iman kalau misalnya tidak hadir sekalipun mungkin seminggu sekali. Majelis-majelis seperti ini termasuk daripada tameng, benteng. Kalau dikatakan contoh aja kecil. Kenal sama orang itu, oh kenal, biasa hadir majelis, oh aman. Tameng sudah itu. Nah, kenal sama orang itu, tidak pernah kelihatan di masjid wakaf, di Raudhah tidak pernah kelihatan, bingung orang. Ya kan? Oh tapi alhamdulillah, masya Allah kumpulannya orang-orang soleh. Dia biasa ikut majelis, biasa ikut. Sudah punya tameng ini orang berarti. Sudah punya ACC, ini orang ACC-nya bagus. Gitu. Alhamdulillah ini termasuk daripada berkahnya majelis, ini namanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi, amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita lanjutkan ta'lim di dalam kitab Arba'in Al-Imam An-Nawawi. Ya masyaallah, kurang beberapa hadis lagi kita khatam insyaallah. Dan melanjutkan pembahasan yang kemarin di dalam hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38 kita sampai di hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala, man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Kita sampai di situ. Kita lanjutkan ini dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu." Rahul Bukhari. Kita sampai di fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini
Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba karena amalan-amalannya, mengamalkan sunnah, mengamalkan yang pertama wajib-wajib, ya kan? Sampai Allah cinta, kemudian ditambah wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya, ya kan kemarin enggak berhenti-berhentinya Pak seorang hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan sunnah-sunnah. Pertama yang wajib, kemudian dengan sunnah-sunnahnya mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa idza ahbabtuhu, sehingga apabila aku sudah mencintai seorang hamba tersebut karena mereka terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, apa itu imbalannya? Apa itu hasilnya? Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Maka aku akan menjadi pendengaran yang mana mereka, yakni hamba-hambaku tadi yang aku cintai, mendengar dengannya. Yakni di sini ada perbedaan pendapat maknanya. Ya, ikhtalafa fi ma'na dzalik. Qila innal kalam, ini makna menjadikan takdir kuntu hafidhon. Aku menjadi penjaga daripada pendengarannya, yang mana mereka mendengarkan dengan pendengaran tersebut dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dijaga, semua anggota tubuh jawarihnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada ahwalul auliya, ini seperti keadaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mahfud, mereka itu terjaga. Kalau nabi maksum beda. Kalau Nabi maksum, bersih, suci daripada perbuatan dosa. Kalau para aulia wa salihin itu mahfudz. Itu makna tadi kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Itu maknanya ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan maknanya apa? Kuntu lahu fin nasrah. Yakni apa? Aku menjadi penolong dalam pandangannya, dalam penglihatannya, dalam tangannya, dalam kakinya, dari setiap pertolongan, jenis-jenis pertolongan. Itu maknanya. Nah, di sini menjadikan dalil juga bahwa orang-orang yang sudah dicintai sama Allah, yakni para wali-wali Allah, itu memiliki karamah, memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala memang khususkan berikan kepada mereka. Karena apa? Tangannya, penglihatannya dijaga sama Allah, dan penjagaan ini, penjagaan sama Allah Subhanahu wa taala, kalimat hafidhon tadi, menjaga pendengarannya, matanya, penglihatannya, tangannya, kakinya dijaga sama Allah, ini ada dua, secara ma'nawi maupun secara hissi, nyata. Secara ma'nawiyah ataupun secara nyata dijaga semua. Contoh secara ma'nawiyah itu terjadi pada seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru Habib Ali sahib Simtud Durab, Habib Ali Al-Habsyi. Dia punya guru Habib Abu Bakar. Beliau wali min auliyaillah. Amalannya, ibadahnya, Masya Allah. Ya, ini dijaga sama Allah sampai apa? Beliau pernah dipanggil husuma, dipanggil undangan makan di salah satu desa. Dipanggil ketika disediakan makan, di situ ada telur. Subhanallah, ketika beliau mau tanawal, mau mengambil itu telur, tangannya getar. Rasa ini haram. Ternyata ada sesuatu yang syubhat atau yang haram. Dijaga sama Allah. Secara maknawi, yakni dari dosa, dari perbuatan maksiat dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tangannya getar jadi gimana? Sampai ditanyain, ini kamu telur ini dapat dari mana? Ya, masa istri saya, wahai Habib. Tanyakan ke istri, tanya. Ketika itu ternyata apa? Ternyata ini telur diambil dari ayam yang dikira punya dia. Ternyata ini ayam punya tetangganya. Dia ayam kan dilepas ya. Nah, telur di mana-mana aja diambil. Nggak tahu istrinya. Ternyata ini bukan punyanya. Ada yang subhat. Sampai getar tangannya. Nggak berani, nggak bisa ngambil itu. Berarti ini apa? Isyarah Allah Subhanahu wa taala menjaga secara maknawi dari perbuatan maksiat. Dan secara zahir juga
yang terjadi oleh siapa? Sahib Abi Syuja, kitab Abi Syuja, Fathul Qorib, Ghayatul Takrib, ya kitab Fathul Qorib yang pernah ngaji fikih Fathul Qorib, itu pengarang penyusunnya namanya Syekh Husain, ya Al-Asfahani, Syekh Ahmad bin Husain, afwan, Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahani Abi Syuja. Itu beliau dalam manaqib riwayatnya umurnya berapa? 150 tahun lebih. Umurnya 150 tahun lebih. Dalam keadaan umur 150 tahun itu sebelum beliau meninggal, itu rambutnya nggak ada yang uban, giginya nggak ada yang rusak, mukanya nggak ada yang keriput. Pada umumnya orang umur jangankan 150, jangankan 120, 100 tahun ke bawah aja sudah keriput semua ya. Udah ubanan. Ini berat dijaga. Murid-murid nanya, ya Syekh, apa amalan antum kok bisa jaga kayak seperti ini? Kok bisa sampai awet muda seperti ini? Kenapa katanya? Karena aku menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka Allah jaga aku ketika aku sudah berada di usia yang tua. Apa katanya? Hafidtuhu fis sighar wa hafidallahu fil kibar. Aku menjaga yakni jawareh dari perbuatan maksiat sampai menjadi wali min auliyaillah, maka Allah menjaga beliau dari kerusakan. Itu rambutnya nggak ada yang uban, mukanya kulitnya nggak ada yang keriput, ya giginya nggak ada yang rusak sampai beliau tua. Ini penjagaan secara nyata. Jadi ini memang benar-benar menjadikan dalil bahwa para aulia dari berbagai macam karomah, dari berbagai macam kelebihan wali min auliyaillah, ini memang benar-benar nyata dan ada dalilnya, ada buktinya, ada hadisnya. Karena apa? Allah yang jaga, Allah yang melindungi para wali tersebut. Bahkan Allah berikan kelebihan-kelebihan lain seperti karomah, ya kemudian apa katanya di sini? La insa'alani la'atainahu. Apabila mereka minta doa sama aku akan berikan. Itu di hadisnya. Kabulkan sama Allah. Sampai ada satu cerita. Ini tentang karomah ya. Yang namanya akidah al-Asy'ariyah. Madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Asy'ariyin, al-Maturidiyin, mereka berkeyakinan bahwa semua karomah, semua mukjizatnya Nabi itu bisa terjadi karomah. Bisa juga terjadi pada diri para wali yang namanya karomah, khawariqul adat, yang tidak masuk akal. Bisa terjadi. Seperti apa? Seperti menghidupkan orang yang sudah mati. Itu mukjizatnya siapa? Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan para anbiya. Ya, karena apa? Namanya mukjizat, namanya karomah itu tidak sedikit pun menjadikan perbedaan atau keunggulan makom, perbandingan makom satu sama lain, enggak ada. Ada satu cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satunya beliau. Ini beliau lagi lewat, ada seorang rombongan orang-orang Muslim sama rombongan orang-orang Nasrani, pengikutnya Nabi Allah Isa. Lagi debat. Debatnya apa katanya? Kata orang-orang Nasrani, ya nabimu kalah sama nabiku. Nabi Isa itu ya bisa menghidupkan orang mati. Nabimu tidak bisa. Kata orang-orang Nasrani, memang Nabi Allah Isa bisa hidupkan? Iya kan? Ketika dengar seperti itu, Syekh Abdul Qadir Jailani masuk ke rombongan itu ngomong, Anda bisa hidupkan orang mati. Bukan Nabi, bukan siapa, anak umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya percaya nih orang Nasrani, minta bukti. Ajak ke kuburan yang sudah rapuh, sudah hancur. Ternyata ini kuburan dulunya penyanyi. Kemudian apa? Tanya Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang dibaca nabimu, yakni Nabi Allah Isa ketika menghidupkan orang mati? Apa katanya? Nabi Allah Isa ketika menghidupkan orang mati ngomong, "Qum bi'iznillah." Berdirilah, bangunlah dengan izin Allah. Akhirnya
dekat itu kuburan si Abdul Qadir Jailani, dekat sambil ngomong biidznillah, berdiri itu mayit, bangun dari matinya tadi, dari kuburannya. Kemudian Abah Yogani nyanyi. Dan ini wakil, ini terjadi nyata, ini karomah. Dan masih banyak lagi, bukan cuma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Abu Bakar Al-Adani, Al-Aidarus, beliau pernah menghidupkan orang mati. Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi pernah juga. Ada satu orang datang, wanita, anaknya sakit-sakitan, minta doa sama Habib Ahmad bin Hashim. Ya Habib, doakan anakku biar sembuh, biar sehat walafiat. Didoakan insya Allah. Ngomong apa Habib? Ya insya Allah ini anakmu sembuh, panjang umurnya. Habis didoakan gitu beberapa hari, wafat itu anak. Ketika mau dimandiin, sudah ditaruh di mandi, tempat pemandian mayit. Ini uminya ingat, didoakan Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Tidak terima, datang itu Habib Ahmad. Datang ini ngomong, ya Habib, antum kemarin doakan anak-anak, bilang anak-anak, menjanjikan kepada anak-anak bahwa anak-anak ini bakal panjang umur. Ini sekarang anak-anak sudah ada di tempat pemandian mayit, tinggal dimandiin, dikuburin, mati, sudah mati. Hanya datang, antarkan aku ke tempatnya, antarkan ini sama istri. Sampai ke tempat pemandian itu, apa katanya? Beliau nyebutkan namanya, anak Ahmad bin Hashim bin Al-Husaini Al-Husaini At-Tarimi, terus As-Sunni. Yaqul qum biidznillah ya walad. Kata, berdirilah wahai anak dengan izin Allah. Bangun itu anak sembuh dan panjang umur. Ada karomah. Dan ini kisah wakil nyata terjadi. Subhanallah. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang karomah yang mana ini menjadikan tanda bahwa mereka termasuk daripada wali min auliyaillah, orang yang benar-benar sudah dicintai sama Allah, makanya mahfudun, terjaga. Tapi paling baiknya karomah ada istiqomah. Jadi kita orang ini jangan kaget kalau ada orang bisa ini, bisa nebak ini, bisa nebak itu, jangan kaget. Paling afdalnya karomah adalah istiqomah. Kalian harusnya kaget sama orang yang istiqomah, sholat berjamaah di masjid, istiqomah sholat malam, istiqomah tilawatul Quran, istiqomah sholat sunnah, istiqomah menggunakan siwak, istiqomah hadir majlis taklim. Harusnya takjub sama orang yang seperti itu, bukan takjub sama ini ada wali min auliyaillah, gini bisa nebak ini, bisa itu, datengin rame-rame, la haula wala quwwata illa billah. Namanya karomah, ya ini bukan menjadikan simbol seorang itu diangkat derajatnya seperti ini. Kalaulah seperti itu, ini disebutkan di kitab. Habib Zain bin Sumait mengatakan, kalaulah seperti itu, lihat para sahabat, tidak ada mereka golil karomah, tidak ada karomahnya 1-2 paling. Ya enggak pernah dengar keramate para sahabat ceritanya? Paling Sayyidina Umar ada itu ceritanya. Terus Sayyidina Hubaib, siapa lagi ada sebagian. Tapi apa masyhur terkenal enggak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mana karamahnya? Sedangkan beliau adalah paling afdalnya sahabat, ya kan? Mana karamahnya? Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tidak kelihatan para sahabat-sahabat yang lain, mana karamahnya? Tidak ada. Tapi makomnya mereka, kedudukannya mereka, jangankan wali yang paling tinggi tingkatannya, qutbil ghaus yang paling tinggi, itu tidak ada apa-apanya sama para sahabat yang paling rendah derajatnya, paling bodoh istilahnya. Tidak ada apa-apanya derajatnya. Karena apa? Karena mereka langsung melihat Rasulullah SAW dalam keadaan hidupnya Rasulullah SAW. Itu disebutkan di kitab seperti itu. Jadi yang namanya karomah itu tidak menandakan, menjadikan dalil orang mau mendapatkan makom yang tinggi yang ini. Bisa saja itu sesuatu
yang memang terjadi diberikan sama Allah Subhanahu wa taala karena satu amalannya, karena apa? Jadi intinya yang terpenting dari karomah adalah istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah, langgengkanlah itu. Itu adalah modal keselamatan kita nanti di akhirat. Iya, seperti itu. Kalau masalah cerita-cerita aulia ilah, cerita karomah banyak. Kita mau bahas ini banyak. Ini sebagai dalil aja. Ya, yakni kun faida ahbabtuhu. Kalau aku sudah mencintai seorang tersebut karena mereka ini mendekatkan diri kepada aku terus menerus, maka apa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Semua anggota tubuhnya Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Al-Imam An-Nawawi penyusun ini kitab Arba'in, pengumpul kitab Arba'in Nawawi yang kita baca ini hadisnya di dalam kitab kumpulan Arba'in Nawawi. Beliau punya karomah apa? Kalau lampu mati, beliau lagi deres kitab, lagi nyusun kitab, nulis kitab. Ini tangannya, jari jemarinya bisa keluar cahayanya kayak lampu neon. Tuh karomahnya Imam Nawawi. Imam Rafi'i juga satu zaman sama beliau. Imam Rafi'i ini kalau keadaan mati lampu, tidak ada lampu, habis pohon-pohon itu pada nyala. Kita beliau lagi harus nyusun kitab, ada karomah. Karena apa? Karena keistiqomahannya, karena kesungguh-sungguhannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong, Allah bantu. Iya, seperti itu. Kemudian lain sa'alani, seandainya mereka itu meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, meminta apapun min umuri dunia wal akhirah, dari perkara-perkara urusan dunia dan akhirat. Apa katanya? La a'taina, aku akan kabulkan, aku akan berikan itu semua. Aku akan ijabah permintaannya. Ya. Diceritakan Anil Alla ibn al-Hadrami radhiyallahu taala anhu annahu kana fi sariyah aqashu. Ada satu orang namanya Alla bin Hadrami min as-salihin. Ya. Beliau ini pernah kehausan di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan kehausan, tidak ada air. Fasalla, kemudian beliau salat. Wa qala, kemudian berdoa, Allahumma ya alim ya halim ya aliyu ya azim. Tawasul munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Inna abidik fi sabilik. Tuqatil aduwik. Fasdaqina ghaisan nashrab minhu wa natawadda. Wa la taj'al li ahad fihi nasiban ghairana. Itu doanya. Apa artinya? Sesungguhnya hambamu ini yang lemah ini, yakni Alla ibn al-Hadrami tadi, berada di dalam jalanmu, wahai Allah. Ya Allah, berjihad melawan musuh-musuhmu. Fasqina, maka tuangkanlah kepada kami ghaisan, yakni awan yang mendung, hujan, supaya kami bisa minum dari air tersebut dan kami bisa wudhu dari air tersebut. Dan jangan jadikan setelah itu orang lain memperoleh hujan tadi, hasil air hujan tadi. Cukup buat aku aja. Kemudian apa? Fasara qalilan, jalan baru jalan sebentar setelah doa itu, wajadu nahron, mendapati satu sungai min ma'is sama, daripada air hujan, air langit turun dari langit, situ penuh. Ya, fasyaribu, kemudian minum, wa malau, kemudian dipenuhin itu apa namanya, wadah airnya, kemudian dia pakai buat mandi, buat apa namanya, wudhu dan lainnya. Semasaru, kemudian jalan lagi. Faraja'a ba'du ashabihi ila mawdhi'in nahar. Kemudian sebagian sahabatnya datang ke situ, kembali ke tempat yang tadi katanya ada sungai tadi, bekas air tadi. Apa? Falam yara syai'an, tidak nemu apa-apa, tidak melihat apa-apa, hilang itu. Diambil lagi seperti tidak ada apa-apa.
Annahu lam yakun fi mawdhihi ma'un qad. Seolah-olah sudah tidak ada air lagi di situ, sama sekali tidak pernah ada air di situ. Padahal itu tadi habis doa itu air penuh sampai bawa air, sampai bisa wudhu, sampai bisa mandi. Itu salah satu doanya wali min auliyaillah. Wa hukiya anna qauman kharaju ghazah fi sabilillah ta'ala. Diceritakan ada satu kaum keluar dari desanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana li ba'dihim himar. Sebagian daripada rombongan kaum itu memiliki himar, keledai. Pamata himar, di tengah jalan itu mati himarnya. Ya, wartahalan nas, orang-orang udah pada jalan jauh. Ya, faqama sahibahu wa tawadda wa shalla. Akhirnya yang punya himar tadi salah satu daripada orang tadi yang mau jihad di jalan Allah, bangun, wudu, salat. Kemudian doa, Allahumma inni kharajtu mujahidan fi sabilik. Ya Allah, doa ini mujahadah. Minta istighosah sama Allah, minta pertolongan. Aku ini keluar ya Allah untuk jihad di jalanmu. Wabtigha'a mardatik, dan berharap keridhaanmu. Wa asyhadu annaka tuhyi wa tumit, dan aku bersaksi bahwa engkau itu maha menghidupkan dan mematikan. Wa tub'atsu man fil kubur, dan membangkitkan yang ada di alam kubur. Wa ahyi li himari, hidupkanlah himarku ini, keledaiku ini ya Rabb. Faqama ilal himar wa darabahu. Setelah doa itu bangun itu orangnya tadi, tepuk itu himarnya, bangun hidup lagi. Ya, faqama himar. Ya, sampai telinganya ini kerak ya, sekir lagi himarnya. Faraqibahu wa lahiqa ashabahu. Kemudian dinaiki sampai dapeti teman-temannya tadi yang ketinggalan tadi. Ya, Tumma ba'al himar, kemudian masih hidup itu himarnya sampai dijual di negeri Kufah. Masya Allah, ada karamah. Ya, karena kesungguhan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalah anwaul ijabah doa. Ini penting nih. Ya, macam-macam doa. Ya. Nih, inna jama'atan minal ubbad was-sulaha da'au wa balighu falam yujabu. Sebagian daripada orang-orang itu berkumpul kadang, ya kan, di situ ada orang-orang soleh, ada orang-orang khair, ada apa namanya, wali min auliya, tapi kadang kok tidak diijabah doanya, kok tidak kontan, ya kan? Ketahuilah, jawab nih, bahwa yang namanya ijabah itu doa itu mutanawwa, terbagi-bagi macam-macam jenisnya. Ya taratan, kadang-kadang ya kok al-matlub bi ainihi alal fur, langsung kontan seketika itu juga. Ya, wa hadza huwal ghalib fi haqqi man amila bi hadzal hadis. Dan ini umumnya bagi orang yang sudah mengamalkan hadis ini tadi. Ya kan, menjaga yang wajib, terus-menerus mengamalkan yang sunnah sampai Allah cinta. Dia doa, orang ini doa langsung diijabah langsung alal fur. Ini wali min auliyaillah. Kemudian wataratan yaqa al-matlub walakin yata'akhir li hikmah. Kadang yang dia minta terjadi tapi tidak langsung, beberapa saat, beberapa bulan, beberapa waktu setelahnya. Karena ada hikmah yang tersembunyi yang Allah lebih tahu dari itu. Wataratan yaqa al-ijabah bi ghairil matlub. Kadang doanya ini A, mintanya A, dikasihnya B. Ya, haitsu la yakunu fil matlub maslahan najisah. Karena Allah melihat, oh ini mintanya A, tidak ada masalah, tidak ada kebaikan di sini. Akhirnya dikabulkannya, dikasihnya yang B. Karena di situ ada kebaikan. Kadang seperti itu doa. Kemudian apa lagi? Taratan yusrifullah anidai su'an. Kadang doa malah dapatnya kejelekan orang itu. Mungkin doanya ada yang salah. Ya. Waqad yu'akhirul ijabah fil akhirah, dan kadang yang terakhir itu apa? Doa itu diijabah nanti di akhirat. Ya, yakunu dzalika khairan lidai. Ini menjadi pahala simpanan buat orang yang doa tadi. Makanya perbanyak doa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu enggak mungkin mengingkari janji-janjinya Allah. Di Al-Qur'an disebutkan ud'uni astajib lakum. Pasti aku akan ijabah.
Masa sih nggak diijabah? Nah, tapi kan macam-macamnya seperti itu. Diijabah tetap. Nah, tapi nanti di akhirat buat apa? Buat pahala, simpanan pahala orang tersebut. Wa qad jaa fil hadis. Datang dalam satu hadis, Allah Ta'ala yang masuk abdan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan seorang hamba, wa yaqulu lahu ma sa'alta syai'an. Ma sa'altu syai'an illa ajabtuka fi. Tidaklah engkau minta sama aku wahai hambaku kecuali aku sudah kabulkan semuanya. Walakin najastu ay ajaltu lakal ba'd fid dunya. Akan tetapi kadang aku kabulkan sebagian di dunia dan sebagian aku tidak kabulkan di dunia. Bahwa mudakhirun lak, dan ini sebagai simpanan untukmu. Fakhudduha, maka ambillah sekarang pahala ini daripada doa-doamu yang dulu tidak diijabah di dunia. Wa yaqulu dzalikal abd, maka akhirnya hamba itu ngomong apa? Ya lait lam yakdili haja di dunia. Ya Allah, wis tadi ini tidak usah dikabulkan doa-doaku semua di dunia, buat sekarang aja pahalanya. Saking apa? Saking pentingnya itu pahala, lebih bermanfaatnya nanti di akhirat. Paham ya maksudnya ya? Sampai minta, ya Allah wes tadi ini itu jangan dikabulkan semua doa-doaku di dunia, nanti baik buat akhirat aja. Seperti itu disebutkan di dalam hadis juga ya. Di dalam kitab Mustadrak ya, penyempurnanya ini dalam hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kemudian wa warada anna Allah Ta'ala yuqib abdan baina yadayhi, dan diriwayatkan juga di dalam satu hadis bahwa Allah ini menghadapkan seorang satu hamba di hadapannya. Wa yaqul lahu inni amartuka an tad'uni wa wa'adtuka an astajibu lak. Sesungguhnya aku ini memerintahkanmu, ud'uni dalam ayat Al-Quran tadi, berdoalah, mintalah padaku dan aku berjanji untuk mengabulkannya, ya kan? Fahal kunta tad'uni, apakah engkau ini dulu berdoa kepadaku? Fayaqul na'am ya Rabb, ya wahai Tuhanku. Fayaqul ama innaka lam tad'uni bid'awah illa istajabtu. Ketahuilah bahwa tidak kamu doa dengan apapun kecuali aku jawab itu doanya. Apakah kamu ingat dulu kamu pernah doa sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan di hari ini, tanggal ini, jam segini, dengan doanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Qala na'am. Kamu dulu pernah minta pertolongan sama aku dalam keadaan kamu ini membutuhkan pertolongan, kemudian aku langsung berikan pertolongan tersebut, berikan jalan keluar dari pertolongan, dari masalahmu tadi. Qala na'am ya Rabb, betul. Wa yaqul inni ajal tuhalaka fid dunya, itu semua sudah aku kabulkan di dunia. Dan kamu pernah juga doa di waktu ini, jam segini, tanggal segini, disebutkan semua, betul? Na'am ya Rabb, tapi aku belum kabulkan kan? Iya betul, belum dikabulkan ini doanya. Kemudian apa katanya? Inni dakhartu laka biha fil jannah kada wa kada. Sesungguhnya apa? Aku jadikan simpanan ini doamu untuk pahalamu nanti di surga, dengan engkau mendapatkan kedudukan seperti ini, seperti ini. Jadi ditepati semua apa yang diminta sama seorang hamba tersebut ketika di dunia, ketika berdoa itu dikabulkan semua, entah di dunia maupun di akhirat. Makanya perbanyaklah doa, minta sama Allah dalam keadaan apapun. Kalau bisa minta yang penting-penting, jangan mintanya fulus terus. Ya, orang ziarah jauh-jauh minta yang fulus. Minta ilmu, minta futuh, minta keberkahan dalam keluarga, minta keberkahan dalam anak, minta keberkahan dalam hal-hal yang lain, ketakwaan, keimanan, minta dijadikan orang, dikumpulkan sama orang-orang soleh, minta yang bagus-bagus, yang lebih-lebih. Ya, seperti itu. Kemudian wala ini sta'adzani,
Kalau mereka ini memohon pertolongan kepadaku, maka aku akan kabulkan, aku akan berikan pertolongan kepadanya. Ini fil isti'adah, ada masalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis riwayat Ma'qal bin Yasar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini dari salah satu sahabat Rasulullah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qala hina yusbih salasa marrat." Pegang ini, amalkan ini. Siapa orang yang membaca ketika pagi hari 3 kali, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qara'a salas ayat min akhir surah Al-Hasyr. Baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr akhir ayatnya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas," sampai akhir. Yang di awal ratib atas. Apa katanya? Waqalallahu bihi sab'ina alaf malak yusalluna alaihi hatta yumsi. Allah wakilkan, Allah utus untuk orang tersebut yang membaca itu apa? 70.000 malaikat yang beristighfar, pahalanya untuk orang tersebut. Wa immata fi dzalikal yaum, kalau ajal orang itu datang mati di hari itu, mata syahidan, matinya mati dalam keadaan syahid. Ya, wa man qalaha hina yumsi, dan siapa yang membacanya di sore hari, kana bitilkal manzilah, sama seperti itu juga Allah utus 70.000 malaikat beristighfar untuknya sampai pagi hari. Dan apabila mati di malam hari tersebut, mati dalam keadaan syahid. Ini yang ada di ratib atas. Ratibnya Umar bin Abdurrahman Al-Attar. Jadi yang namanya ratib, dari ratib Abbas, ratib Al-Haddad, ada ratib Al-Idarun, semua itu kumpulan daripada hadis-hadis Rasulullah, doa-doa, semua bersumber dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya riwayat siapa ini? Kadang orang nggak tahu ini hadisnya paling dhaif. Ini riwayat diriwayatkan Imam akhrajahu At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Dan juga ada di kitab Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal. Ada di kitab Imam Ahmad. Tidak mau ngamalkan, amalkan untuk penjagaan kita. Ya, baca ini paling 5 menit tidak ada. Iya kan? Lau anzalna, hafal semuanya, biasa baca atau sudah itu sudah kumpulan daripada doa-doanya. Semua ada hadisnya. Iya, itu yang menjadikan apa namanya, bahwa setiap bacaan-bacaan itu memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing dan dikumpul, disusunkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attar, sudah berbentuk susunan yang sangat bagus. Tinggal kita ngamalkan toh. Begitu juga wirdul latif, ratib haddad, itu semua dari hadisnya Rasulullah SAW. Maka amalkanlah, baca. Kemudian diriwayatkan juga dari Haulah bintu Hakim radhiyallahu taala anha anin Nabi. Salah satu sahabat Rasulullah juga namanya Haulah bintu Hakim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang masuk di satu rumah, faqala, kemudian dia berdoa membaca, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Baca itu, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min dzalikal manzil. Tidak akan membahayakan kepadanya sesuatu apapun sampai dia keluar dari rumahnya. Ini ada lagi di hadis, ada lagi di ratib, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq," ya kan? Dan begitu juga ketika keluar, mau perjalanan, baca ini, insya Allah lam yadurruhu syai'. Tidak bakal terkena musibah, bencana, atau ketabrakan, waliyadzubillah, kecelakaan, waliyadzubillah min dzalik. Insya Allah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan buat kita. Dan semua ada di ratib atas, tinggal kita amalkan. Wa hukiya an ba'd salaf annahu qala li tilmidhihi. Ada sebagian salafun salih, dia ngomong sama tilmidnya, muridnya, "Matasna bisyaitan idza sawwala laka al khataya." Apa yang dilakukan setan apabila kamu ini terkelabui oleh maksiat.
atau berbuat maksiat. Hasanaha wa zayyanaha, dijawab sama muridnya. Ini setan membaguskan, memperindah dosa-dosa itu, perbuatan maksiat tadi. Qala ujahid, aku akan berijtihad melawan itu setan. Ya ini walaupun dikelihatkan sama setan itu, wow, maksiat itu bagus, indah, sari, ajib, masya Allah ya kan, kelihatannya zen. Aku akan ujahid katanya, kata muridnya, aku akan melawannya. Kemudian kalau fa'in ada, kalau terulang, diulang-ulangi terus gimana? Ujahid, aku tetap akan melawannya, berijtihad, lawan, bersungguh-sungguh. Kala hadza yatul, ini panjang. Walakin ra'aitu law mararta bi ghanamin fanabahuka kalbuha wa mana'uka min al-ubur ma tasna. Nah, itu panjang katanya. Sekarang walakin ara'aita. Nah, apa pendapatmu, kata gurunya, ngomong sama muridnya. Apabila kamu lewat di satu ghanam, satu rombongan kambing, ya. Kemudian fanabahu kalbuha. Kemudian menggonggong itu anjingnya. Ada anjing yang jaga apa tadi? Kambing tadi. Biasanya kan kalau peternakan ada anjingnya ya, buat jaga. Kemudian menggonggong situ. Dan kamu dihalangi sama anjing tadi buat lewat. Apa yang kamu lakukan? Qala akabidahu ay udhiqa alaih wa aruddahu jah. Aku pinggirkan itu anjing tadi. Ya, aku tetap jalan. Qala hadza yatul alaik. Ini panjang buat kamu, repot. Walakin ini istaghal bisahibil ghanam yakfihi anka. Akan tetapi kalau kamu minta tolong sama yang punya kambingnya, yang punya peternakan tadi, maka kamu bakal ditolong, dikasih jalan. Kok bijak dilawan anjingnya, dipukulin dulu, di pinggir-pinggir, digusah-gusah dulu ya. Buat apa capek-capek? Coba kalau kamu langsung ngomong sama ini aku mau lewat sini, ini anjingnya tolong dipinggirkan, kan selesai, iya kan? Cuma ini kemudian ini menjadi gambaran bahwa kalau kita minta langsung sama Allah, semua jalan ini kita sahalah, gampang. Iya enggak? Kalau minta tolongnya, minta bantuannya sama Allah, digampangkan semua insya Allah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Thumma inna hadzal hadis jami' baina syariah wal haqiqah. Ini hadis adalah pengumpul antara ilmu haqiqah, ilmu syariat dan haqiqah. Maka fahamilah, maka perdalamilah masalah hadis ini. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, Sahih Bukhari, wallahu a'lam. Dan kita alhamdulillah kedatangan tamu Habib Muhammad bin Tahir Al-Kaf dari Tegal, Masya Allah. Sedikit mau dapat fawaid beliau dari Rubat Tarim, faedah ilmu dari beliau, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Tafadhal ya Habib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini, malam ini kita bisa kumpul di majelis ini dengan membacakan Burdatul Madih, dan diisi juga dengan majelis ta'lim pembacaan kitab hadits Nabawi sallallahu alaihi wasallam, kitab hadits dari Imam Nawawi yang dinamakan dengan hadis Arba'in dari Imam Nawawi. Cukup itu, kita di majelis ini di masjid, yang mana masjid ini Baitullah. Diriwayatkan bahwasanya orang mukmin, orang yang beriman itu di masjid rasanya seperti ikan di dalam air. Jadi ikan kalau keluar dari air gimana rasanya? Tidak bisa hidup, kelebakan, harus kembali air. Begitu juga orang mukmin. Orang mukmin kalau tidak betah di masjid, munafik. Orang mukmin tidak betah di masjid, munafik.
Kalau mukmin sejati orang yang betah di masjid, alhamdulillah. 2 jam mungkin di sini, ada yang dari maghrib, ada yang dari isya, ada yang dari, alhamdulillah kita semua di sini. Insya Allah jadi mukmin sejati semuanya. Alhamdulillah. Dan juga tadi diisi dengan burdatul madih, qasidah burdah ini yang mana kandungannya di situ biografi secara singkat daripada Rasulullah SAW, dan juga diiringi dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, yang mana dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Jikalau dibaca daripada sejarah-sejarahnya orang soleh itu diturunkannya rahmat. Baru dibaca sedikit daripada sejarahnya orang soleh, orang yang baik, orang-orang pilihan Allah, itu sudah diturunkan rahmat. Karena ketika kita mendengarkan daripada kisah-kisah orang soleh, daripada kisah-kisah orang pilihan Allah yang mana mujahadah daripada amal ibadahnya yang luar biasa, itu pasti tergerak di hati. Ya Allah, coba aku bisa kayak seperti itu. Ya kan? Ketika diceritakan seorang wali soleh, Masya Allah, setiap malam Quran 2 juz, 3 juz, 4 juz, ibadah tidak pernah lepas daripada sholat jamaah, sedekahnya luar biasa, sering ziarah, sering berkunjung kepada tetangga, silaturahmi, kepingin seperti itu. Nah, ini termasuk daripada asar bekas daripada dzikrus sholihin, daripada diceritakannya orang-orang soleh. Makanya turunnya rahmat seperti itu. Apalagi kalau yang kita baca sejarah daripada afdhalus sholihin, paling afdhalnya orang soleh, yaitu sejarahnya Rasulullah SAW. Pasti yakin bahwasanya rahmat itu pasti turun. Dan tidak cukup itu, setelah itu diisi juga dengan pengajian ilmu. Pengajian ilmu termasuk suatu hal yang fardu, suatu hal yang wajib. Kita menuntut ilmu itu suatu hal yang wajib. Sebagaimana dikatakan bahwasanya di hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza marartum bil riyadil jannah fartau. Kalau kalian lewat daripada riyadul jannah, taman-taman surga, maka mampirlah. Sahabat mengatakan, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga? Dibilang hilakul dzikir. Kumpulan orang berzikir, kumpulan orang beribadah, kumpulan di situ orang-orang pada belajar atau membaca salawat, intinya dalam keadaan amal yang baik. Dan alhamdulillah sekarang kita ada di riyadul jannah. Sebagaimana salah satu bukti bahwasanya majelis-majelis seperti ini, riyadul jannah, yaitu ketenangan. Alhamdulillah orang-orang yang hadir rata-rata merasa tenang ketika hadir maulid, ketika hadir majelis, ketika hadir majelis khatib, maghrib sama isya di masjid, ikut ngaji, ikut baca ratib, tenang. Ini termasuk barokah. Ini yang termasuk turunnya rahmat, itu seperti itu. Nah, kalau udah majelis-majelis penuh barokah, itu rahmat sama maghfirah pasti yang turun. Rahmat, kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama maghfirah, ampunan. Yang mana kita manusia biasa tak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tak lepas dari yang namanya dosa dan sehari kalau mau dihitung, coba berapa kesalahan yang kita lakukan, berapa dosa, berapa maksiat yang kita lakukan. Alhamdulillah ada majelis seperti ini termasuk buat pengampunan, buat peleburan dosa. Jadi ya iman-iman kalau misalnya tidak hadir sekalipun mungkin seminggu sekali, cari majelis lainnya juga, cari cara lagi buat ngampuni, buat pengampunan dosa itu tadi. Dengan istighfar, dengan ibadah, sholat jamaah, mau sedekah, mau apa. Karena kita semua tidak lepas, khususan zaman-zaman sekarang ini. Kalau dulu dikatakan maksiat banyak, tapi tidak kayak sekarang. Dulu mungkin orang mau maksiat di luar rumah, tapi sekarang orang di dalam rumah sudah maksiat dengan HP, dengan segala macam cara. Kalau dulu orang mau maksiat di luar rumah, makanya kalau di rumah kelihatannya alim. Tapi kalau di luar, naudzubillah. Makanya majelis-majelis ini seperti ini, Masya Allah, alhamdulillah berkah, alhamdulillah kesempatan. Jadi termasuk orang yang hadir majelis-majelis pengajian seperti ini, majelis burdah, termasuk orang yang baik. Kalau ingin lebih baik lagi, ngajak orang, ikut termasuk dakwah. Jadi ketika orang itu ikut pengajian atas ajaan, itu yang ngajak tadi dapat pahalanya juga. Selagi orangnya itu ikut belajar, tahu bahwasanya fadilahnya sholat jamaah banyak, orang itu jamaah. Taunya jamaah dari siapa? Dari yang ngajak itu tadi, yang ngajak ke masjid. Dia juga dapat fadilahnya juga, dapat pahalanya juga. Nah, itu. Tidak bisa ngajak orang, ajarkan.
Lebih berkah lagi, lebih afdal lagi, ajarkan ke orang lain. Gitu. Iya, alhamdulillah tadi di majelis saya dengar seperti ini, faedah seperti ini. Ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada tetangga, ajarkan kepada anak istri. Itu seperti itu menjadi lebih baik. Karena majelis-majelis seperti ini termasuk daripada tameng, benteng. Kalau dikatakan contoh aja kecil. Kenal sama orang itu, oh kenal, biasa hadir majelis, oh aman. Tameng sudah itu. Kenal sama orang itu, tidak pernah kelihatan di masjid wakaf, di roda tidak pernah kelihatan, bingung orang. Ya kan? Oh tapi alhamdulillah, masya Allah kumpulannya orang-orang soleh, dia biasa ikut majelis, biasa ikut. Sudah punya tameng ini orang berarti, sudah punya ACC ini orang, ACC-nya bagus. Gitu. Alhamdulillah ini termasuk daripada berkahnya majelis, ini namanya. Termasuk daripada berkahnya majelis. Sebagaimana tadi di hadis juga disebutkan, hadis tadi menceritakan tentang sifat-sifatnya wali, ya. Tentang sifat-sifatnya wali, ya, alhamdulillah kita di Pekalongan ada wali kutub Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, termasuk ya, cara juga untuk pengampunan, peleburan dosa. Apa? Ziarah wali. Diriwayatkan ya, daripada kalam sholihin banyak bahwasanya ada dua yang diberikan sama Allah ketika orang ziarah wali. Yang pertama paling sedikit, paling minimal, yaitu apa? Ghufranud dzunub, diampuninya dosa. Baru ziarah aja, selagi kita menjaga adab, selagi kita menjaga daripada adab, jaga adab, jangan sampai, ya, maksudnya sampai kurang ajar di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat sakral seperti itu. Kita menjaga adab, paling sedikit kita dapat ampunan dosa, paling sedikit. Lah, hadiah paling banyaknya apa? Hadiah paling banyaknya kita dikasih magom, dikasih kedudukan wali itu, ya, kita juga diberikan sama darajatnya seperti darajatnya wali yang kita ziarah itu tadi. Tapi ya itu tidak gampang, butuh orang-orang iman yang kuat. Makanya dikatakan al-madad ala gadril masyhad. Ketika orang ziarah wali, ketika orang ziarah solihin, lihat akidahnya dia, lihat keyakinannya dia. Wali ini, tidak yakin. Saya tidak yakin kalau ini wali, ya tidak dapat. Tapi kalau benar-benar yakin bahwasanya ini wali luar biasa, kita tawasul sama ini wali, ya, karena ini lebih dekat kepada Allah, minta tolong. Ya, itu daripada inti tawasul seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengirim surat, kalau kita tidak punya kenalan sama orang dalam, kapan bisa diterima? Mengirim surat, contoh ke presiden. Dari rakyat biasa kita ngirim, sebulan baru nyampe, itu pun masih belum dibuka. Tapi kalau misalnya kita punya kenalan orang dalam, ring satunya titip, langsung masuk, hari itu juga mungkin langsung dibuka, langsung dibaca, ya, seperti itu. Nah, itu namanya perantara, wasilah. Kita dengan yang penuh dosa, penuh maksiat, menghadap langsung ke Allah Ta'ala, gimana? Susah. Tapi kita terus berharap lewat wali Allah, ini tawasul perantara, minta tolong, ya, minta tolong tawasul sama wali Allah Imam Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, Syekh Sapura, minta tolong wasilah sama Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib, biar nyampaikan daripada doa-doa kita, nyampaikan daripada hajat-hajat kita. Ini seperti itu. Ini kesempatan majelis-majelis seperti ini. Alhamdulillah majelis ini ya makmur juga, alhamdulillah di Pekalongan, di Masjid Wakaf, di masjid-masjid lainnya, majelis-majelis lainnya. Baik, insya Allah tambah makmur, tambah berkah, hadirin tambah banyak, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan keluarga kita. Ini wal'af. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي